Mulai awal sebelum jadi presiden itu ada perjanjian saya dengan Pak Jokowi. Di situ saya udah bikin satu pernyataan bahwa keamanan di Papua wilayah itu tanggung jawab saya. Tapi Jokowi itu tidak pernah takut sama kelompok masyarakat kita ya ini bilang OPM. Nah ini beda sekali. Waktu itu Panglima Pak Sipurian, Pak Lenis, saya ini Panglima Papua. Kenapa Pak Lenis tidak kasih tahu saya, Pak Lenis amankan OPM yang mana? Daerah rawan masuk ini, Bapak. Ya Bapak Panglima Negara, tapi saya ini Panglima Adat Papua, apalagi gunung ini saya Panglima Perang. Prabowo langsung pegang saya langsung, peluk saya langsung dipegang saya tidak mau lepas. Setelah itu beliau kasih saya ada satu poin, tapi di belakangnya ada tulis saya ada bintang 3, baru ada Garuda. Ya, jadi kamu jadi tentara gitu. Oh, saya kaget dari situ. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Suwiryo dalam program podcast Radio El Sinta. Langsung dari Tower Indomobil di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Narasumber kita, tokoh Papua. Pendengar dan netizen, saya langsung sapa Dr. Lenis Kogoya, STH MHum. Beliau adalah Letkol tituler yang belum lama ini diberikan oleh Mabes TNI. Nah, beliau adalah staf khusus Menteri Pertahanan bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah timur. Sebelum di Kementerian Pertahanan, beliau di Istana. Jadi orang dekatnya presiden ini. Saya langsung sapa. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Pak Lenis, apa kabar? Selamat pagi dan selamat siang. Hormat. Hormat. Selamat ya Pak Lenis ya. Belum lama ini anugerah Letkol tituler ya dari Mabes TNI. Ya, Pak. Ini pakai seragamnya sudah seragam TNI, luar biasa. Siap. Oke, gimana ceritanya Pak Lenis sampai mendapatkan anugerah Letkol tituler dari Mabes TNI? Ini seliting dengan Deddy Kobuser ya? Hampir, ya sama ya. Sama, karena pangkat juga sama. Benar, gimana Pak Lenis? Ya hormat, izin. Saya menceritakan sejarah sedikit kita ke belakang ya. Ke belakang artinya cerita untuk kenapa sih bisa dapat jabatan tituler ya itu. Betul. Memang saya awalnya saya mimpi duluan. Mimpi duluan? Ya, firasat dulu saya. Oh, oke. Jadi firasat itu saya Pak izin agak lebih dekat dengan. Nah, biar saya dapat firasat itu waktu itu bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2024 ini. Setelah saya mimpi, saya mikir itu ada apa ini? Karena mimpi itu hari Minggu, begitu ada rencana Pak Presiden Pak Prabowo ke Papua tanggal 6 Maret itu ke Papua, akhirnya saya duluan berangkat beli tiket sendiri sampai di Jayapura. Nah terus ada acara, ada peresmian di Jayapura, ada satu gedung. Cuma saya tidak ikut, saya karena posisi saya di depan pintu. Dari situ habis kegiatan Pak Presiden dengan Pak Prabowo keluar. Nah, begitu lihat saya, Pak Presiden langsung panggil. Begitu lagi sedang kami salaman, berjalan beberapa menit sedikit, Pak Prabowo langsung peluk saya. Oke, ya, sebentar. Dari situ dia. Bagaimana Presiden cara memanggil Pak Lenis ketika itu? Pak Lenis ini begitu. Oh begitu. Biasa saya begitu ya, maksudnya karena sudah terbiasa gitu ya, sudah kenal terbiasa, gitu ya. Biasa, karena saya kan kalau kegiatan di lapangan begitu, saya tidak pernah duduk tenang di tempat acara karena saya harus keluar di pantauan di keamanan. Jadi memang kebiasaan di lapangan saya di undangan sangat orang lapangan betul. Iya, ya. Jadi walaupun ada kursi duduk dengan presiden ini, tapi saya tidak. Saya pasti di lapangan. Jadi pantau di pintu atau kemana-mana daerah-daerah yang rawan saya berdiri di situ. Nah, pas saya ada di luar dipanggil. Nah, setelah itu Pak Prabowo langsung diajak naik di Kerom. Kerom itu salah satu kabupaten provinsi Papua Induk ya, di situ mau tanam jagung. Nah, sampai saya duluan ke atas, saya lagi sambut beliau, kementerian juga semua naik. Ya saya jemput beliau sampai di lapangan.
Nah, itu daerah-daerah di situ kan istilahnya daerah jauh dari kota lah ya. Tapi kami jaga kontrolnya masyarakat, akhirnya beliau tiba. Nah, setelah tiba Pak Prabowo langsung pegang saya langsung. Peluk saya langsung dipegang saya, dia nggak mau lepas. Keliling itu pegang tangan saya terus. Sampai setelah itu beliau kasih saya ada satu, ada saya bawa tapi ada di mobil. Itu kayak koin tapi di belakangnya ada tulis saya ada bintang 3, baru ada Garuda. Beliau kasih saya di tangan begini. Nanti saya kasih jabatan tituler gitu. Ya, jadi kamu jadi tentara gitu. Wah, saya kaget dari situ. Nah, ini intinya di sini karena di situ saya kasih. Wah, saya juga kaget. Kok bisa gitu? Ya, saya kayak mimpi karena udah mimpi kan. Aduh Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan jadi sudah lah. Gitu. Nah, sampai pas kegiatan selesai, pas mau balik begini, Pak sudah masuk di mobil. Di mobil ini posisi Pak Presiden ada di mobil. Pak Prabowo masuk di dalam mobil, kepala saya masuk juga. Jadi anggaplah kami 3 orang jadinya. 3 orang situ. Setelah itu baru saya mimpi, saya kasih tahu, Pak, ini saya mimpi Tuhan petunjuk saya bahwa untuk presiden ke-8 ini nanti Pak Prabowo ya di presiden ke-8, Pak. Saya sudah kasih tahu Tuhan. Jadi waktu itu kapan itu kejadiannya? Itu sebelum Pilpres. Sampai sekali belum ditetapkan untuk calon. Sebelum calon, memang saya udah petunjuknya di situ. Jadi saya udah kasih tahu Pak Presiden di mobil, kepala saya di luar, tapi beliau dua di mobil. Saya kasih tahu Pak Jokowi. Jadi Tuhan siapkan Pak Prabowo ya di Presiden ke-8. Nah, Pak Jokowi akui aja gitu. Jadi saya doakan Pak Prabowo jadi presiden. Gitu saya langsung kasih Pak Jokowi di situ di mobil. Itu belum ada calon juga, wakil belum. Agak kaget nggak Pak Jokowi? Kaget juga Pak, kaget. Akhirnya apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dengar langsung dari Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi mengatakan ya hanya senyum-senyum aja gitu ya. Karena selama saya dengan Pak Jokowi periode pertama kan memang awalnya kan saya bawa Jokowi ke Wamena, ke Papua, ketemu bapak saya doakan jadi presiden. Jadi jauh sebelum jadi presiden, Pak Jokowi sudah dengan saya sudah didampingi Pak Lenis. Iya. Wah, sampai di wali kota dengan saya. Oh, wali kota Solo. Ya. Itu pun saya ketemunya di Lesehan, di rumah makan Lesehan. Lesehan itu ya, di warung Lesehan. Iya, pertama kali itu. Di mana? Di Solo. Iya. Ada yang telepon saya suruh ketemu. Saya datang, beliau lagi sedang makan Lesehan itu. Jadi katanya biasa makan situ katanya. Tapi saya datang ketemu di Salamin. Saat itu Pak Lenis apa? Masih kuliah? Waktu saya selesai Pak. Jadi ceritanya waktu di Papua itu kan orang perang terus. Orang perang terus. Jadi bapak saya itu pesannya harus menyampaikan pesan perdamaian. Tidak boleh bunuh-bunuh. Kalau bunuh-bunuh tidak akan selesainya. Jadi harus menyampaikan pesan perdamaian gitu. Akhirnya di Papua itu kan daerah Puncak Ilaga, terus di Mika itu kan perang terus, setiap hari perang terus. Perang antar suku maksudnya? Antar suku dengan kelompok OPM juga, bunuh dengan orang pendatang gitu. Jadi bapak saya itu suku dan OPM ini beda? Beda, perang adat beda dengan kelompok OPM ini untuk masalah politik beda. Kalau kelompok adat ini ada perang juga dengan OPM? Oh tidak, dia tidak. Perang dengan antar suku. Oh, antar suku saja. Ya, kalau OPM dengan tentara gitu ya? Ya, tentara. Oke. Nah, akhirnya saya kan daerah sana kan luas. Jadi saya tidak bisa turun lapangan. Akhirnya saya bikin lagu Papua Damai Negeriku. Banyak lagu-lagu saya bikin lagu. Oh gitu. Iya, baru yang menyanyi anak saya. Nah, kami edit di Solo. Di tempatnya Pak Jokowi. Baru kami syuting di Solo. Nanti kapan lagunya kita putar di sini. Boleh. Nah, jadi lagu perdamaian begitu saya bikin, saya ditelepon. Ada telepon ketemu di warung situ Lesehan, tapi siapa yang telepon saya datang. Jadi itu menggambarkan bagaimana sosok Pak Lenis yang membawa misi damai, begitu ya? Damai, iya. Pesan dari orang tua juga. Iya, bapak saya bilang dia kalau orang Papua bunuh orang pendatang itu dia kadang nangis itu, kasihan kenapa kau bunuh gitu. Bapak saya nangis kadang. Kalau Pak Lenis dari suku... Saya suku Dani. Suku Dani ya? Iya, suku Dani. Ini salah satu suku terbesar di Papua ya? Iya. Suku Dani. Jadi Pak
Pak Lenis ini kepala suku juga dong berarti di sana Saya ya? kepala suku Tanah Papua. Wah, Iya, luar biasa. karena Jadi kami turun-temurun, Bapak. Saya di gunung itu ada sebutan namanya Ginialo, bahasa daerahnya Ginialo. Artinya di gunung itu Ginialo artinya Panglima Perang. Itu Panglima Perang sebutannya Bapak saya. Jadi turunannya ke saya. Jadi saya dipanggilnya Panglima Perang, Bapak. oke, Pak Lenis, bagaimana sebetulnya Pak Lenis sebagai tokoh Papua, sebagai kepala suku di sana, panglima perang di sana, dan sekarang berada di dalam pemerintahan, Iya. melihat relasi hubungan antara Jakarta, dalam hal ini pemerintah, presiden ya, pemerintah pusat, Ya. dengan Papua, masyarakat Papua. Ya, saya mungkin bisa membedakan ada 2 sampai 3 sisi ya. Mm-mm. Sisi pertama antara relasi antara pemerintah dan pemerintah. Mm-mm. Ya, di sini awal-awalnya ini pemerintahan yang hubungan relasi itu sudah agak putus. Tetapi ketika Jokowi masuk, dia dengan bersama dengan saya udah mulai nyambung. Nah, contohnya yang nyambung contohnya adalah mulai awal sebelum jadi presiden itu ada perjanjian saya dengan Pak Jokowi bahwa di Danau Sentani perjanjian saya secara langsung bahwa kalau Presiden Jokowi jadi presiden ke depan itu harus presiden ke Papua 1 tahun paling tidak 3 sampai 4 kali. Nah, itu. Terus 3 sampai 4 kali ke Papua dan harus prioritaskan pembangunan wilayah timur. Nah, akhirnya terjadi. Setelah beliau jadi presiden, setiap tahun ke Papua. Nah, di situ saya udah bikin satu pernyataan bahwa keamanan di Papua wilayah itu tanggung jawab saya. Nah, akhirnya relasi itu udah bangun komunikasi. Ini salah satu contoh bangun komunikasi pendekatan. Itu namanya pendekatan. Pak Jokowi lakukan. Pendekatan yang kedua, secara psikologis sebagai siapapun ya manusia ya pasti takut ya. Tapi Jokowi itu tidak pernah takut sama kelompok masyarakat kita ya ini bilang OPM. Nah ini beda sekali. Kenapa daerah Duga itu orang bilang itu Duga itu markas. Terus Jokowi berani. Pertama saya dengan Jokowi, kami masuk ke daerah lewat Timika, kami ke Duga langsung Bapak. Itu kami tidak turun di bandara, tidak. Ini bikin orang lagi sedang bikin jalan, di situ eksekutor lagi parkir, kita parkir helikopter di situ, gila itu kami betul. Iya, baru dari situ jalan kaki pasar. Tidak ada orang. Nggak ada jaga, cuman kami pakai helikopter, saya dengan sekmil kami udah duluan. Jadi misalnya kalau istilah militer itu nanti penembakan pertama nanti saya dengan sekmil yang mati gitu. Jadi saya memang sudah kayak terlatih sebelum jadi ini udah terlatih Pak. Jadi Anda mengakui betul nyalinya Presiden Jokowi ya? Iya. Keberaniannya ya. Keberanian, nyali, berani. Wih, pasar tempatnya rawan begitu masuk Pak. Tapi dengan saya masuk. Oke. Kami dua masuk dalam itu. Masyarakat sambutnya bagus. Aneh lagi. Paru-paru ajak lagi. Nah, kita naik motor Pak. Berdua sama? Iya. Pak Lenis yang nyetir? Tidak. Tidak. Jadi ajaknya itu kayak mulai dari Wamena, naik motor, naik ke jalan baru Pak Presiden bangun dari Wamena ke Duga, pakai motor. Jadi waktu itu Panglima Pak Sipurian. Pak Sipurian kasih tahu saya begini, Pak Lenis, saya ini Panglima Papua. Kenapa Pak Lenis tidak kasih tahu saya, Pak Lenis amankan OPM yang mana, gitu kan? Ini daerah rawan masuk ini, saya bilang. Baru saya bilang, Panglima saya bilang begini, Bapak, ya Bapak Panglima negara, tapi saya ini paling madat Papua, apalagi gunung ini saya Panglima perang. Akhirnya dia, ya hormat. dan ternyata memang aman ya. Menang. Akhirnya saya bilang, jadi biarkan dulu, saya jalan nih. Kami setelah naik ke bawah, jadi setelah itu aman-aman aja gitu. Jadi walaupun daerah merah,
udah di TNI mereka takut juga, tapi saya berani bilang tidak, tanggung jawab saya. Mau apa kan di atas jatuh kek. Saya bilang untuk OPM kak, tanggung jawab saya. Masuk, jalan Pak. Ya, sampai balik. Jadi ini Jokowi terobosan yang lakukan ini. Jadi Jokowi tidak pernah takut gitu lah. Iya. Ya, ini 2 contoh aja, yang lain ada, Iya, tapi 2 contoh itu aja saya kasih tahu. Jadi kalau dilihat dari gayanya Pak Jokowi yang Pak Lenis saksikan secara langsung di sana, bagaimana komunikasi dengan warga setempat begitu ya, rasanya pendekatan yang efektif ke masyarakat Papua adalah pendekatan budaya. Ya, ini satu lagi yang contoh yang sederhana. Jadi Gimana? pertama kali kampanye turun itu kan pertama kali Pak. Saya dengan Pak Jokowi satu mobil. Ini kampanye yang mana pertama kali? Pertama kali. 2014. Iya. Orang kan sekarang ini kan orang sudah tahu Presiden Jokowi, jadi orang mau kasih suara mau turun kampanye menyebut kan itu kan tidak sulit kan. Pertama kali itu memang susah. Bisa mau jadi presiden atau kata nggak tahu orangnya. Tapi saya keyakinan saya harus jadi presiden. Akhirnya saya ajak pakai mobil kami 2 sendiri Pak. Berdua? Iya, satu mobil. Kami masuk di pasar namanya Pasar Para namanya, di Sentani. Kami beli sayur. Orang tahu kalau itu calon presiden? Oh tahu, Ya? calon presiden. Pas calon presiden Bapak. Nah, ke pasar turun, terus masuk lagi pasar Parah di kota, kami keliling. Nah, beliau itu kalau pas kita jalan, ada anak kecil dengan ibu satu, dia berdiri di situ, baru berteriak, baru nangis. Saya bilang, Pak Jokowi tiba-tiba langsung kasih mobil di jalan, tapi tiba-tiba mobil berhenti, hampir tabrak dari belakang, Pak. Oh, oke. Pak Jokowi langsung minta tolong berhenti begitu? Langsung turunkan, baru kaca kasih turun, baru pagi ibu itu datang. Dia peluk sampai Jokowi pernah gigit, ibu gigit tangan ini berdarah di sini. Tangannya Jokowi digigit sama? Pernah digigit. Kenapa digigit? Karena dia rasanya sedih, nangis dia, nangis. Okay. Jokowi bisa ketemu anak gendong ini, kita tiba-tiba berhenti baru panggil kan. Jadi saking dia senang, kita gigit tangannya. Iya ada darah saya di depan, saya ketawa-ketawa di mobil aja. Saya bilang, jadi itu dia. Jadi Jokowi pendekatan, terus kami ajak lagi ke Asmat. Asmat juga? Iya, itu Asmat itu paling poyo itu di masyarakat kampung. Kami ke sana, Pak Jokowi gendong semua anak-anak itu, baru dia kasih nama Jokowi gitu ya. Jadi senang lagi. Jadi ngeri. Pendekatannya ini luar biasa Pak Jokowi. Itu saya akui itu. Iya, kita pernah punya presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang juga melakukan hal yang sama begitu ya. Iya. Dan sekarang Pak Jokowi mungkin dengan cara yang berbeda begitu ya. Karena masing-masing presiden punya ciri khas sendiri dalam pendekatan. Tapi dari semua itu yang kita lihat dan yang kita pahami adalah ternyata masyarakat Papua butuh pengakuan, butuh sentuhan. Sentuhan, pendekatan Pak. Yang rasa kedamaian itu bagian dari situ Pak. Rasa aman. Karena begini, kepala rumah tangga itu presiden Bapak. Kalau logika pikiran saya. Betul. Gubernur itu kepala rumah tangga, bupati kepala rumah tangga, kepala desa kepala rumah tangga, kepala kampung kepala rumah tangga. Bagaimana dia bisa kasih makan, bisa jaga rasa damai kepada rakyat itu sendiri. Kata kuncinya cuma itu. Jadi kalau pemimpin itu tidak rasa damai kepada masyarakat, ya nggak bisa Pak. Izin apa saja, itu muter. Tapi kalau ada orang Jawa di situ, cepat sekali dia kasih apa. Apa perbedaannya orang Papua dengan orang Jadi ada pendatang? diskriminasi ya? Kesulitannya luar biasa saya menghadapi oleh pemerintah daerah orang asli Papua daripada orang pendatang ada di sana. Peristiwa terbaru kan OPM lagi-lagi berulah di sana. Apa yang dituntut oleh mereka sebetulnya?